Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Iis Ismatu Aisyah dengan NIM 2412574. Nama saya Nazah Humairah dengan NIM 2412567. Perkenalkan, nama saya Dona Agnia dengan NIM 2412504. Tujuan kami membuat video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Studi Islam yang diampu oleh Bapak Dosen Dr. Ali Muhtaram MSI. Konsep dasar Islam tentang dunia dan kehidupan. Ada 3 konsep dasar penting dalam pandangan Islam tentang dunia dan kehidupan. Yang pertama, ada Islam sebagai rahmatan lil alamin. Islam membawa misi kasih sayang dan kedamaian yang universal, seperti penerapan nilai mencakup kasih sayang terhadap sesama manusia. Islam mengajarkan untuk menghormati setiap individu tanpa memandang suku, ras, bangsa, atau agama. Nilai-nilai seperti ini, persaudaraan atau ukhuwah, saling membantu dan berbuat adil dalam interaksi sosial. Kemudian ada kasih sayang kepada makhluk hidup lain. Ajaran Islam juga menekankan pentingnya memperlakukan hewan dengan baik, tidak menyakiti tanpa alasan yang dibenarkan. Dan ada juga kasih sayang kepada lingkungan alam. Islam memandang alam sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga dan dilestarikan. Tindakan merusak lingkungan seperti pencemaran berlebihan bertentangan dengan prinsip rahmatan lil alamin. Manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Quran Surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, kami tidak mengutus engkau, Nabi Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Esensi dari rahmatan lil alamin adalah bahwa kehadiran Islam dan ajaran-ajarannya membawa kebaikan dan manfaat bagi seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap muslim diharapkan menjadi agen rahmat ini dalam setiap aspek kehidupannya. Manusia sebagai khalifah di bumi. Konsep manusia sebagai khalifah fil ard atau pemimpin pengelola di bumi mengandung implikasi yang sangat luas terhadap peran dan tanggung jawab manusia, seperti amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Status kekhalifahan adalah amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Ini berarti bahwa segala kekuasaan dan kemampuan yang dimiliki manusia adalah titipan yang harus dipertanggungjawabkan, seperti tanggung jawab mengelola bumi. Manusia memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam dengan bijaksana, memanfaatkan kekayaan bumi untuk kemaslahatan bersama, dan membangun peradaban yang berkeadilan. Konsep kekhalifahan juga mencakup tanggung jawab untuk membangun peradaban yang adil, makmur, dan berlandaskan pada nilai-nilai ilahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan potensi dan akal budi kepada manusia sebagai khalifah. Manusia dituntut untuk mengembangkan potensi ini secara optimal untuk kemajuan diri umat dan seluruh alam semesta, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Inti dari ayat ini memberikan landasan teologis bagi etika lingkungan, keadilan sosial, dan pembangunan peradaban dalam Islam. Manusia tidak hanya menjadi penghuni bumi, tetapi juga pengelola yang bertanggung jawab. Dengan memahami ketiga konsep dasar ini secara mendalam, seorang muslim akan memiliki panduan yang jelas dalam menjalani kehidupannya di dunia ini, dengan tujuan meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat, serta memberikan kontribusi positif bagi seluruh alam semesta.
2. Keseimbangan dunia dan akhirat. Konsep keseimbangan antara dunia dan akhirat adalah pandangan yang holistik terhadap kehidupan. Islam tidak menafikan pentingnya dunia, tapi juga mengingatkan bahwa kehidupan ini hanyalah sementara dan merupakan persiapan menuju kehidupan yang abadi di akhirat. Islam mengajarkan bahwa kekayaan, kekuasaan, dan kenikmatan duniawi bukanlah tujuan utama, melainkan sarana untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebahagiaan di akhirat. Harta yang diperoleh hendaknya digunakan untuk kebaikan dan kekuasaan diemban dengan amanah dan keadilan. Setiap perbuatan baik di dunia, sekecil apapun, jika dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan bernilai pahala di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin, yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Inti dari ayat ini adalah mengajarkan umat Islam untuk menjadi individu yang produktif di dunia sekaligus memiliki orientasi yang kuat terhadap kehidupan di akhirat. 3. Isu-isu kontemporer dan respon Islam. A. Globalisasi dan identitas Muslim. Globalisasi membawa penetrasi, garis miring penerobosan, masuknya budaya asing yang sering bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Islam mendorong umatnya untuk tetap berpegang pada identitas keimanan dan moral, sambil terbuka terhadap peradaban lain secara kritis. Terdapat dalam dalil Quran Surat Al-Anbiya ayat 92 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Artinya, sesungguhnya agama ini adalah agama kamu, agama yang satu. Selanjutnya, respon Islam terhadap globalisasi. Fenomena globalisasi menghadirkan tantangan kompleks bagi identitas Muslim di era modern. Pertemuan budaya global yang didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi telah menciptakan dunia tanpa batas, yang memungkinkan pertukaran nilai dan gagasan dalam skala belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam moderasi wasatiyah, pendekatan Islam terhadap globalisasi menekankan jalan tengah yang bijaksana. Muslim diharapkan tidak bersikap ekstrim, menolak semua aspek globalisasi yang dapat bermanfaat, namun juga tidak menerima secara membabi buta unsur-unsur yang bertentangan dengan nilai Islam. Konsep wasatiyah membimbing umat untuk mengambil yang terbaik dari kemajuan global sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip agama. Lalu dalam filter budaya dan penguatan identitas. Dalam menghadapi derasnya arus informasi dan budaya global, umat Islam memerlukan kemampuan kritis untuk memfilter nilai-nilai yang masuk. Ini membutuhkan pemahaman mendalam tentang ajaran Islam, sekaligus pengetahuan tentang perkembangan kontemporer. Penguatan identitas keislaman melalui pendidikan dan penghayatan nilai-nilai agama menjadi benteng yang memungkinkan Muslim berinteraksi dengan dunia global tanpa kehilangan jati diri. Identitas Muslim yang kuat tidak harus menutup diri dari perkembangan zaman, melainkan menjadi landasan kokoh untuk berpartisipasi aktif dalam arus globalisasi. Dan dalam dialog peradaban, Islam mendorong dialog antar peradaban sebagai alternatif dari benturan peradaban. Islam juga mengajarkan penghormatan terhadap privasi dan ruang personal. Selanjutnya, konsep Islam tentang lingkungan. Krisis ekologi yang tengah dihadapi dunia, perubahan iklim, pencemaran lingkungan, kepunahan spesies, dan degradasi ekosistem menuntut respons dari semua tradisi agama, termasuk Islam. Pemahaman Islam tentang hubungan manusia dengan alam menawarkan perspektif etis yang dapat berkontribusi pada upaya global mengatasi krisis lingkungan, yang juga menyiratkan kesatuan ciptaan. Tauhid ekologis mengajarkan bahwa seluruh alam semesta membentuk kesatuan yang saling terhubung dan saling bergantung, dengan setiap bagiannya mencerminkan kebesaran Sang Pencipta. Selanjutnya, sistem ekonomi Islam untuk keadilan sosial.
Ketimpangan ekonomi global yang semakin tajam antara kaya dan miskin menjadi tantangan besar bagi umat manusia di abad ke-21. Islam menawarkan paradigma ekonomi alternatif yang menekankan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama, bukan semata-mata pertumbuhan atau akumulasi kekayaan. Dalam zakat dan infak sebagai mekanisme redistribusi, zakat merupakan pilar ekonomi Islam yang berfungsi sebagai sistem redistribusi kekayaan wajib, dirancang untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Sistem zakat mengalihkan sebagian kekayaan dari golongan mampu kepada 8 golongan penerima dalam kurung asnaf yang ditetapkan dalam syariat, termasuk fakir, miskin, dan mereka yang terlilit utang. Selain zakat yang wajib, Islam mendorong infak dan sedekah sukarela sebagai mekanisme tambahan untuk meningkatkan solidaritas sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Islam juga menetapkan etika bisnis yang ketat, meliputi kejujuran dalam transaksi, transparansi kontrak, dan larangan praktik-praktik eksploitatif seperti penimbunan barang atau ihtikar, manipulasi harga, dan monopoli yang merugikan masyarakat. Dan dalam wakaf dan konsep kepemilikan, wakaf merupakan instrumen filantropi berkelanjutan dalam Islam yang memungkinkan pengalihan aset produktif untuk kemaslahatan publik secara permanen. Seluruh sistem ekonomi Islam berlandaskan pada pemahaman bahwa harta adalah amanah dari Allah. Manusia bukanlah pemilik absolut, tetapi pengelola yang akan dimintai pertanggungjawaban atas bagaimana kekayaan digunakan. Konsep ini mendorong pengelolaan kekayaan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kemaslahatan bersama, bukan semata-mata keuntungan pribadi. F. Hak asasi manusia dan martabat insani. Islam menekankan hak dasar manusia seperti hidup, keamanan, dan kebebasan berpikir. Terdapat dalam dalil Quran Surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim walaqad karramna bani Adam. Artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Selanjutnya, konsep HAM dalam Islam. Wacana hak asasi manusia menjadi isu global yang penting dalam beberapa dekade terakhir. Islam memiliki tradisi panjang tentang penghormatan terhadap martabat manusia yang dapat berdialog dan berkontribusi pada pemahaman kontemporer tentang HAM. Dalam karamah insaniyah dan kesetaraan, konsep karamah insaniyah atau kemuliaan manusia menjadi landasan filosofis penghormatan terhadap hak asasi dalam Islam. Prinsip kesetaraan dalam Islam menyatakan bahwa semua manusia diciptakan dari asal yang sama dan setara di hadapan Allah, tanpa memandang perbedaan ras, warna kulit, bahasa, atau status sosial. Lalu, dalam hak fundamental dan tanggung jawab kolektif, Islam mengakui dan melindungi sejumlah hak fundamental manusia, termasuk hak hidup, hifz al-nafas, hak kebebasan beragama, hifz al-din, hak atas harta dan properti, hifz al-mal, hak atas kehormatan dan privasi, hifz al-ird, dan hak untuk memperoleh pendidikan dan menggunakan akal, hifz al-aql. Perlindungan hak-hak ini menjadi tanggung jawab kolektif masyarakat, bukan hanya tugas negara atau individu. Dan dalam keseimbangan hak dan kewajiban, Islam menekankan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Hak dalam Islam selalu beriringan dengan kewajiban. Setiap hak yang didapatkan seseorang menyiratkan kewajiban orang lain untuk menghormatinya dan sebaliknya. Pendekatan ini menghasilkan pemahaman HAM yang lebih kolektif dan komunal atau karakteristik yang dimiliki bersama, di mana kebebasan individu dibatasi oleh tanggung jawab terhadap keluarga, masyarakat, dan Tuhan. Dilanjut pada materi yang terakhir, yaitu peran strategis umat Islam. Peran strategis umat Islam terbagi menjadi 4, yaitu dakwah dan dialog antar agama, pendidikan dan intelektualisme, kemandirian ekonomi, dan kepemimpinan dan politik etis. Yang pertama, itu dakwah dan dialog antar agama. Umat Islam diharapkan menjadi jembatan perdamaian dan penyampaian risalah yang bijak. Dalam konteks masyarakat yang plural, dakwah tidak hanya dimaknai sebagai penyebaran ajaran Islam, tetapi juga sebagai upaya membangun pemahaman yang benar tentang Islam.
Metode dakwah yang bijaksana mengutamakan hikmah, mau'izah hasanah, dan mujadalah dengan cara terbaik sebagaimana anjuran Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta berdebatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Dialog antar agama menjadi sarana penting untuk membangun pemahaman bersama, menghilangkan prasangka, dan menemukan titik-titik persamaan untuk kerjasama dalam mengatasi permasalahan kemanusiaan. Dalam sejarah Islam, Piagam Madinah merupakan contoh konkret bagaimana Nabi Muhammad SAW membangun dialog dan kesepakatan dengan berbagai kelompok agama untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Ada pendidikan dan intelektualisme. Kemajuan umat hanya dapat dicapai dengan kebangkitan ilmu pengetahuan berbasis iman dan akhlak. Tradisi keilmuan Islam yang pernah mencapai puncak kejayaan pada masa keemasan Islam perlu dihidupkan kembali. Integrasi ilmu dan iman menjadi pondasi utama pendidikan Islam, sehingga melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kecerdasan spiritual dan emosional. Lembaga pendidikan Islam dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi perlu mengembangkan kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan ilmu pengetahuan modern. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis pada nilai-nilai Islam juga perlu didorong sebagai upaya membangkitkan tradisi intelektual Islam yang pernah berjaya pada masa lalu. Lanjut, pada bagian 3 ada kemandirian ekonomi. Islam mendorong umat untuk membangun kekuatan ekonomi berbasis syariah, yaitu zakat, wakaf, dan bisnis halal. Sistem ekonomi Islam menawarkan alternatif yang lebih berkeadilan dan menghindari praktik-praktik yang merugikan seperti riba, gharar, dan maisir. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai instrumen distribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Pengelolaan zakat secara profesional dapat menjadi solusi permasalahan ekonomi umat. Wakaf sebagai instrumen filantropi Islam memiliki potensi besar untuk membangun infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan sosial. Pengembangan wakaf produktif dapat menjadi sumber pendanaan berkelanjutan bagi kepentingan umat. Bisnis halal yang mencakup produk makanan, keuangan, fashion, pariwisata, dan sektor lainnya memiliki potensi pasar global yang sangat besar. Pengembangan industri halal dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi umat Islam sekaligus memperkuat identitas Islam dalam perekonomian global.